Halo Sobat Aruna, selamat datang lagi di Aruna Talks. Kita saat ini kedatangan tamu Bang Reza nih dari Jeddah. Nah, ini menarik banget nih. Bang Reza udah jauh-jauh dari Jeddah berkunjung ke studio Aruna. Nah, kita sekarang mau bincang-bincang santai aja dengan Bang Reza. Bang Reza, mungkin silakan diperkenalkan diri Bang Reza nih, gimana latar belakangnya, backgroundnya Bang Reza nih seperti apa gitu kan. Silakan Bang, mungkin pemirsa Aruna ingin mengetahui lebih lanjut. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pemirsa Aruna di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Reza Majid. Saya latar belakang saya sebagai WNI dan pekerja migran Indonesia yang bermukim di Saudi Arabia. Oke, Bang Reza. Ini kayaknya kan kalau sekarang-sekarang lagi musim pengen apa ya? Generasi muda sekarang pengen kabur aja gitu kan, kabur aja ke luar negeri nih. Nah, itu kan kabur aja kan juga nggak persiapannya kan nggak semudah itu gitu kan. Pengen kuliah bisa, dia pengen bekerja juga bisa gitu kan. Yang kita dengar ini kan sekarang Timur Tengah ini atau Arab Saudi ini membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Bagaimana pengalaman Bang Reza misalkan apakah ada beasiswa di sana yang ditawarkan buat yang pengen kuliah lagi, apakah pengen bekerja juga bisa, apakah standar hidupnya layak atau tidak dengan yang saat ini dibanding kita kerja di Indonesia gitu. Mungkin Bang ada pandangannya Bang, silakan Bang gimana Bang? Iya. Dengan apa tadi tagline yang Pak Randy bilang, yuk pergi atau kabur saja gitu kan. Iya. Itu bisa jadi ada dua opsi Pak ya. Misalnya kita mencari pengalaman untuk mencari pengalaman di luar negeri itu dengan bekerja misalnya ya. Iya. Karena dengan bekerja itu kita mungkin akan bisa apa ya mencari jati diri sendiri, itu bagaimana susahnya hidup mandiri kan seperti itu. Dan itu pas kebetulan negara Saudi Arabia itu memang sekarang lagi open banget ya untuk semua warga asing yang ingin datang melalui visit sebagai visitor atau sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa yang mau kuliah atau menimba ilmu di Saudi Arabia. Itu ada beberapa universitas yang memang menyediakan, termasuk universitas di Madinah yang saya dengar kalau tidak salah mungkin bisa ditindaklanjuti ke Depak mungkin ya itu. Iya. Terus ada universitas swasta lagi yang memang membuka peluang sekali itu. Bahkan saya dengar juga ada dosen yang dari Indonesia yang maaf mengajar di Rabik di universitas sana seperti itu. Kalau diketahui Bang Reza ini kan tinggalnya di Jeddah ya Bang ya? Saya mukim di Jeddah karena pas kebetulan saya juga bekerja di satu perusahaan di swasta di Jeddah. Jeddah tuh artinya nenek ya? Jeddah itu adalah boleh dibilang tua gitu. Tuh, tua, nenek atau tua kan? Nenek, iya betul bahasa Indonesianya ya. Di situ juga ada makam siapa Bang? Makam Siti Hawa. Siti Hawa. Pas Gitu kebetulan kan. Siti Hawa tuh di Kota Tua juga Pak. Di kota tua itu. Kurang lebih dari 500 meter dari Kornis yang sempat Bapak dulu singgahi kala umroh. Ya, bagi yang umroh pasti nggak ini lagi lah. Kalau ke Jeddah itu udah pasti pasti dilewatin karena bandaranya di Jeddah gitu Iya, kan. Bandara betul. Jeddah kita bisa ngeliat kota tua Jeddah yang cantik, ada balkonnya, ada wah keren banget buat foto-foto Jadi sebenarnya. struktur bangunannya itu memang unik khas Timur Tengah ya Pak. Iya. Tapi Jeddah itu sebenarnya gini Pak, dipengaruhi oleh beberapa negara yang memang karena kota Jeddah itu dulunya cuma balat itu Pak. Yang panjang lebarnya itu sekitar seribuan gitu. Tapi bahkan kenapa kota Jeddah itu dibilang kota yang punya kontribusi besar dalam perkembangan kota Jeddah, karena dengan searea sekecil itu semua pengusaha-pengusaha yang berkontribusi untuk membangun kota Jeddah hingga sebesar sekarang itu dimulai dari kota sekecil itu. Jadi pengusaha-pengusaha dulu yang ikut mengembangkan kota Jeddah itu punya rumah dulu di Kota Balat itu Pak. Kota Balat, Kota Tua itu. Oh ya, informasi juga dari Bang Reza ini kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Kurang lebih, Kurang Pak, lebih seperti 30 tahun. Wow, lama bener di sana. Jadi pengalamannya udah nggak kaleng-kaleng nih. Gitu. Dan mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengetahui kota Saudi Arabia itu cuma taunya wisata religi seperti itu. Padahal Mamlaka Saudi Arabia pemerintah itu memberikan peluang destinasi banyak kepada semua orang untuk bisa menikmati wisata yang ditawarkan oleh pemerintah, termasuk wisata religi, termasuk haji dan umrah, dan wisata tarikhiyah, termasuk sejarah. Karena semua negara itu pasti ada
perjuangannya Pak ya, Betul, sejarahnya. Termasuk kota tua itu tadi gitu. Kan ada visinya MBS tuh kalau nggak salah Vision 30 2030. Itu tertera loh kalau kita ke sana tuh Iya, pasti ada tulisannya di sini nilai-nilai bordirannya nih seperti itu. Vision 2030. Nah, kira-kira apa tuh Bang Reza yang akan dilakukan 2030 itu kira-kira kalau menurut Bang Reza? Tentunya ya Pak, sesuai dengan keinginan semua warga negaranya atau anak-anak muda di sana punya mimpi terindah untuk membangun negaranya dengan kemampuan yang mereka miliki ya Pak ya, dan mereka sekarang sudah belajar banget untuk mengupgrade semua kemampuan dirinya ya Pak ya untuk menyongsong misi 2023, mulai dari kemampuan, skill-skill yang lain yang dibutuhkan. Bahkan sekarang mereka juga sedang menggalakkan juga belajar bahasa-bahasa asing, bukan cuma bahasa Arab saja. Bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, mereka belajar melalui pemerintah KJRI. KJRI juga berkontribusi memberikan pelajaran gratis kepada warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia seperti itu, dan itu juga untuk kepentingan visi yang 2023. Karena tidak mungkin Pak secara kita adalah jamaah haji terbesar dan visitor ke Saudi itu terus tidak mampu berkomunikasi dengan baik kan Pak, begitu. Betul. Sedangkan bahasa Arab juga bukan bahasa orang Indonesia, benar Bukan nggak? Bahasa Inggris juga walaupun kita menguasai kan tidak semuanya. Tidak Nah, semuanya. otomatis kalau mereka menguasai bahasa Indonesia dengan pendatang bahasa Indonesia kan bisa lebih. Tapi jangan khawatir Pak, di sana bahasa Arabnya, bahasa Indonesia pada jago-jago Pak. Jokowi Prabowo. Ya, istilahnya yang cuman bahasa-bahasa seperti itu Pak. Jadi kan kadangkala memang masalah kendalanya juga orang haji kadangkala banyak terlantar karena memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Betul. Berangkat dari sana, pemerintah KJRI khususnya memberikan pelayanan untuk memberikan kursus belajar bahasa Indonesia, dan kepentingannya banyak sekali, mereka yang berbisnis haji dan umroh dan juga kepentingan-kepentingan yang lain seperti itu pastinya. Iya, ini sebenarnya banyak banget nih Aruna Talks nih bicara tentang Arab Saudi, mungkin nggak akan habis nih dalam satu sesi, dua sesi ya. Tidak akan habis Pak. Banyak banget gitu loh. Sekali. Banyak banget sesi-sesi berikutnya yang akan kita kupas mungkin nanti akan ada sesi-sesi berikutnya yang mungkin nanti Bang Reza juga bisa mandu juga seperti apa, berbagi pengalaman. Mungkin kalau visi itu 2030 itu kurang lebih untuk Indonesia positifnya apa tuh Bang? Apakah tenaga kerja lebih luas terbuka? Apakah juga beasiswa lebih luas terbuka juga gitu Kak? Otomatis apa jamaah haji juga kuota lebih besar gitu. Mungkin kalau saya bisa mereka-reka ya Pak ya, karena semua itu punya kemaslahatan sendiri-sendiri, baik itu ketenaga kerjaan, baik itu juga masalah kuota haji dan umroh, baik itu juga tentang pendidikan, karena semua itu sudah pada fasilitas dan tempatnya masing-masing. Jadi semua itu mungkin disesuaikan sendiri. Mungkin termasuk kota haji mungkin bisa ditambahkan, dan termasuk juga sekarang Haram Makkah sendiri memperbagus infrastrukturnya supaya lebih menampung banyak jamaah haji ke depannya, seperti itu pastinya. Yang menarik itu kira-kira kerja di mana tuh Bang di Arab Saudi itu Bang? Kota-kota seluruh itu banyak tuh Bang yang menarik. Sebenarnya gini, Jeddah itu memang impian semua pekerja migran gitu Jeddah itu. Karena memang Jeddah itu termasuk kota tua yang Bapak Randy tadi bilang. Seperti itu. Tapi gini, kalau memang ingin mencari pengalaman ya sepertinya jangan cuma datang selondong boy atau modal nekat bahasa Jawanya gitu kan. Jadi harus benar-benar memang melalui prosedur yang resmi seperti itu, yang memang melalui biar aman lah ya. ketenaga kerjaan. Nah, kalau memang jangan melalui banyak prosedur yang tidak under depth. Nah, karena subhanallah misalnya ada kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi pemerintah sendiri itu tidak punya hak untuk masuk gitu. Susah sekali. Betul. Tapi kalau melalui prosedur yang resmi, jadi kalau misalnya melalui ketenaga kerjaan, dia bisa bukan mengintervensi, tapi bisa masuk sesuai dengan porsinya. Iya, mempermudah untuk pengurusan semuanya ya. Semuanya, karena memang sudah disepakati dan sudah ada kerjasamanya. Standar gaji paling besar itu di kota mana tuh Bang? Sebenarnya gini Pak, sesuai dengan sama biaya hidup ya terus terang ya. Kalau gajinya gede, biaya hidup gede sama aja kan. Sebenarnya gini ya Pak ya, kalau saya melihat itu memang kalau kita melihat dari rupiah,
itu Gede. gede. Jadi kalau kita beli sesuatu sayang sekali gitu kan. Tapi kan kita ya misalnya gini, kalau kita Belanja di 2 realan aja, Pak. dua Atau 1 real, realan. 2 realan saja sudah berapa ya? Sekitar 10 ribu lah. 10 ribuan. Jadi mana ada sekarang di sana air segini aja 2 realan, Pak. Yang kecil itu. Iya, ukuran kecil. 2 Jadi realan. kalau kita mikir kembali ke rupiah, mungkin pastinya kita sayang sekali gitu. Apa eman gitu kan. Iya, iya. Tapi karena memang kita melihatnya real, ya udah kita beli seperti itu. Standar hidupnya mahal. Gajinya juga pasti lebih tinggi gitu. Tapi kan akan bertambah semakin waktu ya, Bang ya. Mungkin gini ya, karena kembali ya Pak ya, kembali ke kitanya sendiri. Mungkin kalau kita pandai memanage gitu misalnya, ya udahlah nggak usah makan nasi buhori. Karena apa, nasi rupiah kita itu mahal loh Pak. Jadi kalau kita sekali makan di rumah makan itu 25 real. Oh, maksudnya makan menu Indonesia di restoran Indonesia iya, gitu? itu 25 real, 35 real. Kalau bisa di kurs rupiah itu bisa berapa itu? 10, 40 ribu ya? Iya, 10 aja. Iya, 10 aja 40 ribuan, Iya, 45 ribu lah. 45 ribu. So, kalau 25 real berapaan Pak? Ya, taruhlah 100 ribu 100 ribu gitu. ya, 100 ribu. Jadi kalau kita kembali melihat Itu buat rupiah, menikmatin bakso aja kali. bakso 20-15 sih Pak. Kalau nasi paket gitu kan, yang nasi nasi komplit ya, nasi Padang. nasi campur lah ya. Nasi campur. Itu sekitar 25-30 gitu ya. Jadi kalau dilihat segitu mungkin 100-an something gitu ya. Belum ngopinya lagi. Belum minumannya. Itu kalau mau ngambil gaya hidup. Iya, gaya hidup. Tapi kan kita pastinya Pak, Standarnya berapa tuh Bang kalau baru kerja di sana? kalau melalui pemerintah mungkin untuk tenaga kerja yang rumah mungkin 1.200 atau 1.400 gitu. Tapi kan Oke. 1.200 realan nih kurang lebih untuk pertama kali ya Bang ya. tapi kan itu bisa kalau diambil orang perumahan bisa naik tergantung kinerjanya sih sebenarnya seperti itu. Itu biasanya udah diberi makan sendiri ya, bersih. Nah ini juga nih yang kadangkala memang kita, karena gini ya Pak ya, tergantung pembawaan nasib kita kadangkala. Ada juga pembantu yang sangat beruntung bisa mendapatkan ke cover semua dari majikan. Tapi kadang-kala juga ada pembantu yang membeli everythingnya tuh dengan budget dia sendiri. Itu ada. Jadi juga nggak bersih, ada yang kotor juga itu. ya kayak gitu. Bahkan ada juga yang semuanya nggak kalong, dengan gaji itu bersih, sampai wifi juga biasa dia pakai. Tapi kembali ke nasib diri kita. Iya, banyak sekali yang bisa dilakukan di sana ya. Iya, Nah itu dari segi bekerja, apakah dari segi kita berusaha membuka usaha terbuka lebar untuk pengusaha? Kalau dulu kan memang harus bahasanya ketat sekali Pak. Ya. Tapi sekarang sudah ada kelonggaran gitu. Jadi kita bisa membuka usaha di sana dengan memakai namanya orang Saudi, bisa bekerja sama, bahkan seperti itu investor misalnya. Jadi bisa menarik investasi dari luar juga ya Arab Saudi bahkan ya. sekarang di sana juga banyak yang bisa investasi untuk menanam modal di sana, mulai dari perhotelan atau apa saja Pak. Bahkan sekarang kayak masalah hiburan, entertainment itu semuanya banyak orang-orang yang membuka usaha di sana, mulai dari hiburan termasuk film atau yang pokoknya festival-festival seperti itu. Itu terbuka di kota lain selain Madinah sama Mekah kali ya? Tentunya untuk Mamlakah Saudi Arabia boleh kan bas haram wa Madinah. Haram dan Madinah tidak bisa. Nggak bisa. Iya, betul. Jadi untuk semua kota udah boleh ada hiburan, tapi Mekah dan Madinah tidak. Dan itu harus udah pakem, nggak bisa tidak ganggu gugat. Iya, jadi Mekah sendiri Madinah itu sudah pembenahan ya. Sudah melakukan menata ulang lagi ya. Dengan visi misinya lagi. Iya, dan itu juga tidak semena-mena langsung berdiri. Jadi mereka itu harus melalui government entertain atau apalah seperti itu. Jadi kalau memenuhi standar mereka ya is okay, kalau enggak ya dibanat langsung seperti itu. Ada standar pendidikan Bang atau gimana kalau yang mau kerja? Apa lulusan SMA aja cukup? Tergantung ya Pak ya, tergantung memang mereka itu masuknya kemana. Kalau memang mungkin di perusahaan sekarang, perusahaan juga punya standar. Jadi mereka itu, bahkan orang Saudi sendiri pun sekarang itu, mereka itu memilih orang Saudi yang memang berijazah ya, terus punya kemampuan skill lain yang bisa menunjang dengan profesinya dia. Kalau saya lihat orang Saudi sendiri udah bawa kamera jadi kayak konten kreator sendiri itu kayak Sekarang udah dibuka semua, orang Saudi mau jadi
artis silakan. Kan semua warga negara manapun kan banyak talent yang mungkin belum bisa apa ya Pak ya, punya tempat. Nah, di sana pemerintah sekarang ini memberikan kepada warganya siapa yang mau jadi penyanyi, siapa yang mau jadi artis. Oh, itu lebih matang lagi Lebih ya. matang lagi. Bahkan Jadi- saya sendiri Pak, saya sendiri sering kepake untuk menjadi talent. Penyanyi bang. Enggak, kalau suara enggak. Oh, Cuman untuk jadi iklan layanan masyarakat, termasuk pernah dipakai oleh Departemen Haji. Departemen Haji Indonesia. Bukan, Oh. Haji Jeddah. Oh Jeddah. Oh. Dan pernah dipakai oleh iklan haji dari Departemen Sosial dan Kebudayaan. Terus pernah dipakai oleh Siber. Jadi lengkap pakai baju gamis pakai semua. Ya memang karena memang iklan kita untuk Iya. hajian ya. Oh hajian. Terus untuk kemarin itu Badan Meteorologi tentang cuaca waktu haji, dan pernah terlibat di film juga dua film bahkan saya. Wow. Seperti itu. Terlibat 2 film, udah Iya. bintang iklan juga, endorse. Wah hebat Bang Reza. Dan itu juga nggak nyangka karena dulunya kan nggak bebas itu. Terus ngirim foto dan dipanggil juga oleh PH, dan PH minta foto dan video-video. Akhirnya dikirimin sama sutradaranya. Kalau bahasa Arabnya begini, Reda tersali videohat li inta sawaiha, tersali andi khalina syufa awalani. Saya kirim gitu kan, setelah dilihat-lihat pas saya pernah diwawancarai TV sini dan pernah diwawancarai di Radio Muara juga, dan pernah bikin podcast juga dengan teman-teman di sana, dan pernah bikin ya acting itu. Akhirnya oke Reda, ana ma yafham kalma Arabi walakin ana yani saya asrah lak, katanya saya percaya penuh sama kamu. Dan dia cuma dikasih skrip bahasa Indonesia tentang cuaca dan ngedownload aplikasi yang memang mempermudah perjalanan haji Anda seperti itu. Jadi dari lintas negara ya semuanya ya Bang ya. Jadi di situ saya pas kebetulan saya merasa bangga Pak Randy karena saya mewakili Hamlah Haji Indonesia. Karena ada dari Turki yang memang mereka pakai bahasa Turki. Bahasa Perancis yang memang mereka pakai bahasa Perancis, bahasa Urdu mereka orang India yang dipakai, memang asli Indonesia, asli dari mereka. Tapi yang asli itu cuma saya sama orang India. Sedangkan Turki adalah orang Saudi yang memang sekolah di Turki. Terus bahasa Perancis emang orang Saudi yang sekolah di Perancis. Bahasa Armenia juga orang Saudi yang sekolah di Armenia. Cuman yang asli saya orang Indonesia. Oke. Jadi ini masih banyak lagi nih pengalaman-pengalaman Bang Reza yang akan bagikan gitu kan. Kita nanti akan kupas lebih lanjut lagi. Jadi nantikan lagi ke Sobat Aruna. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Baik, terima kasih Sobat Aruna. Oke Bang Reza, mungkin itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih.